Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin suatu video yang terkini, terkeren, terupdate dan juga sejarah ada juga, dan juga yang paling penting misterius juga guys. Misterius guys. Ya, kita tahu yang sekarang ini ya dikabarkan banyak banget yang semakin trending dan juga semakin melonjak naik cerita misteriusnya. Antaranya adalah cerita tentang kota Saranjana ya, dan juga pergunungan juga. Nah, untuk kali ini guys, kita bakal mereaksi dan juga mengupas tuntas tentang Gunung Padang, piramida tertua di dunia. Apakah ini benar adalah piramida yang tertua di dunia, sehingga ada satu kasus ataupun ada satu cerita yang mana dikabarkan ketika mereka menjumpai piramida tertua di dunia ini, akhirnya di stop ya, diberhentikan untuk di research. Diberhentikan? Iya, itu kabar aja ya yang aku pernah dengar dan cerita. Dan juga ini daripada channel Angelique Paulina. Jangan lupa kita akan subscribe. mendengarkan apa sebenarnya yang berlaku nih guys. Lagi-lagi dikatakan heboh di Netflix baru-baru ini. Iya, dan juga sebenarnya sih piramida ini guys bukan saja di Mesir ya. Kita tahu di Mesir itu memang udah ada nampak ya. Betul. Tetapi Indonesia, Nusantara is the big country ya. Ini adalah pulau terbesar di dunia guys. Jadi enggak dinafikan yang sebenarnya ahli sejarah ataupun orang-orang yang buat kajian tentang Gunung Padang ini ya menjumpai piramida yang tertua di dunia. Nah, itu enggak mustahil. Betul. Karena untuk kita membuat sesuatu kajian di sebuah tempat itu perlulah dibuka semuanya guys. Gimana kita pengen buka gunung guys? Yes. Nggak bisa jadi guys ini harus diteliti, dan juga saat ini juga dikabarkan diteliti terus. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan dengarkan tentang misterius Gunung Padang, piramida tertua di dunia di Indonesia dalam 321 menit. Tapi menariknya, anehnya, yang kedalaman 11 meter itu batunya bukan balok-balok panjang-panjang gini. Bulat-bulat batunya. Batunya bulat. Seperti ada khusus ya. Betul. Puncak bukit yang luas di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, terdapat sisa-sisa komplek bangunan dan monumen berbatu yang sangat besar. Sebuah keajaiban arkeologi sejak digambarkan sebagai situs megalitik terbesar di seluruh Asia Tenggara. Sampai saat ini, penemu dan peneliti tidak tahu pasti keajaiban terbesar dari semua yang mungkin tersembunyi, terkubur jauh di dalam tanah di bawah kaki Gunung Padang. Nah guys. Situs Megalitikum Gunung Padang yang namanya telah berubah menjadi situs cagar budaya nasional ditemukan oleh penjajah Belanda yang merupakan orang Eropa pertama yang menemukan situs bersejarah ini pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1914-an. Lalu bagaimana menurut informasi dari Pak Nanang tentang penemuan cagar nasional Gunung Padang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Pak Nanang. Tugas saya di sini di situs cagar budaya Gunung Padang ini adalah
polisi khusus tentang cagar budaya. Jadi tugas saya itu monitoring di kawasan situs cagar budaya Gunung Padang. Dalam buku sejarah, yaitu pada tahun 1891, dulu itu oleh Verbeek, warga Belanda. Kemudian pada tahun 1914, ini sempat diteliti juga oleh N.J. Krum, warga Belanda juga. Namun untuk penelitian secara intensif belum pernah dilakukan. Kemudian pada tahun 1979, situs ini sempat dibuka oleh warga, termasuk kakek saya sendiri di sini untuk bercocok tanam, untuk bertani. Yang awalnya bukit ini sebuah bukit tertutup oleh semak belukar, oleh bebatuan, oleh pohon-pohon. Ternyata banyak batu-batu yang berserakan yang masih tertimbun, baru tersingkap cangkul ketika dibuka. Nah, setelah itu oleh kakek dilaporkan ke Dinas Kebudayaan Cianjur, sampai Dinas Kebudayaan Pusat. Waktu itu masih Puspan, Pusat Arkeologi Nasional. Nah, semenjak itu tahun 80 mulai ada observasi, pendataan, kemudian penelitian dilakukan. Nah, pada tahun 1982 mulai ada restorasi. Setelah itu baru tahun 1985 situs Gunung Padang terdiri dari 5 undakan atau 5 terasering. Sejak tahun 85 itulah, karena konsep Gunung Padang ketahuan ada 5 undakan, ada istilah punden berundak situs Gunung Padang. Dan pada tahun 2012 di situ dilakukan penelitian berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dari arkeologi, dari geologi, dari astronomi, dari antropologi, filologi, arsitek, sipil, masyarakat, semua dilibatkan. Nah, hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata berbagai ilmu pengetahuan, situs Gunung Padang ini diindikasikan situs yang umurnya sangat tua sekali. Bahkan diduga situs peradaban tertua di dunia. Nah, sekarang ada nama terbaru dan ini diakui oleh masyarakat umum. Yang awalnya megalitikum Gunung Padang sekarang berubah menjadi situs cagar budaya nasional. Pengertian situs cagar budaya itu sebuah wadah atau sistem nama untuk menaungi semua peradaban. Ternyata sudah tidak layak lagi dikatakan situs megalitik karena hasil kajian secara akademis dari ilmu kebudayaan ini jauh sebelum zaman megalitik. Dengan bahasa situs cagar budaya, terserah ini mau zaman megalitik, mau zaman neolitik, mau zaman mezolitik. Nah, dengan situs cagar budaya itu semua merangkum, menaungi terhadap pengertian istilah-istilah tadi. Pengetahuannya, guys. Itu semua Situs batu-batuan. yang berbentuk komplek punden berundak yang terdiri Betul, itu yalah kalau kita lihat kepada macam gunung lah. Gunung yang biasa kita macam daki, gunung-gunung biasa itu, kenapa gunung ini aja yang ada batu-batuan di atasnya? Kenapa gunung-gunung lain itu ada pokok-pokok? Ya, apabila diliti banyak batu-batuan yang seakan-akan mencipta satu tempat kayak gitu. Jadi akhirnya itu yang menjadi misteriusnya hingga sekarang ya. Betul. Sehingga sekarang belum sepenuhnya diterokai lagi, guys. Ya, diteliti hingga saat ini ya. atas 5 teras yang tersusun dengan ukuran berbeda-beda. Teras pertama merupakan bangunan terluas dengan jumlah batuan paling banyak. Semakin ke atas jumlah batunya pun semakin berkurang. Batu-batu yang jumlahnya sangat banyak tersebut tersebar hampir menutupi seluruh puncak Gunung Padang. Semua bebatuan yang ada di puncak Gunung Padang ini jenis batunya itu jenis batu andesit. Memang andesit itu ya kayak batu sungai pun andesit. Tetapi jenis batuan yang ada di Gunung Padang ini menarik, ada nilai plusnya, yaitu andesit piroksin. Artinya jenis batu yang banyak mengandung kadar besi yang sangat tinggi. Sehingga bebatuan-bebatuan ini kalau kita sentuh dengan jari tangan, kalau batunya di bawahnya ada rongga, ada tidak nancap ke tanah, itu berbunyi nyaring. Oh. Wah. Noh. Guys. Tapi ini serius ya.
ini buat pertama kali aku mengetahui batu jenis komposit besi. Merinding aku gila. Sebabnya kalau kita lihat batu-batu yang ada di Mesir lebih kepada batu yang kompositnya 100% batu lah, nggak ada campuran besinya. Gimana kalau batu besi ini dibawa ke atas? Woi, Tapi ini bisa dibunyiin nih. Ih, wih, luar biasa guys. Gak Waduh. masuk di akal aku ya. Pasang lagi yang tadi dia di depan dikit aja. Berbunyi guys. Nah itu kenapa itu batunya nyaring? Itu tadi karena batu-batu Gunung Padang ini mengandung batu yang mengandung kadar besi yang sangat tinggi atau dikenal dengan andesit pyroxene. Gunung Padang adalah bukit vulkanik. Tidak mengherankan jika di dalamnya ditemukan sebuah jalur terowongan seperti rongga, celah, bahkan bilik atau berupa kamar di dalam bukit ini. Banyak orang meyakini di dalam tanah Gunung Padang masih ada bangunan-bangunan peninggalan zaman megalitikum. Misteri ini telah menarik ribuan peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Penelitian yang telah dilakukan selama beberapa tahun menunjukkan bahwa bukit ini merupakan serangkaian struktur kuno berlapis dengan fondasi yang berusia sekitar 10.000 tahun atau bahkan lebih tua. Struktur tidak hanya menutupi bagian atas tetapi juga membungkus lereng yang mencakup setidaknya area seluas 15 hektar. 15 hektar ya. Struktur Gunung Padang ini tidak hanya dangkal tetapi berakar lebih dalam. Menggunakan kombinasi metode survei termasuk radar penetrasi tanah atau GPR, tomografi seismik, dan penggalian arkeologi, tim peneliti mengungkapkan bahwa Gunung Padang bukan hanya struktur buatan tetapi serangkaian beberapa lapisan yang dibangun selama periode prasejarah berturut-turut. Piramida ini guys. Kalau kita lihat nih. Menurut para peneliti, penanggalan radiokarbon awal menunjukkan bahwa lapisan pertama mungkin berusia sekitar 3.500 tahun. 3.000. Lapisan kedua berusia sekitar 8.000 tahun. Dan lapisan ketiga berusia sekitar 9.500 tahun hingga 28.000 tahun. Jika hitungan peneliti tentang struktur sudah terbukti akurat, itu merupakan temuan besar yang dapat menantang gagasan tentang kemampuan masyarakat prasejarah. Ini hasil kajian disiplin ilmu dari khususnya ilmu arkeologi dan ilmu geologi, ilmu kebudayaan dan ilmu kebumian. Ini jauh sebelum zaman megalitik karena menurut sampel-sampel yang ada, ini dugaan sementara ya. Ini bervariasi. Ada yang 500 sampai 200 tahun sebelum Masehi. Itu yang udah dapat sampel-sampel karbon-karbon zat aran yang didapatkan di area permukaan Gunung Padang. Dari kajian geologinya, ketika pengeboran kedalaman 16 meter itu berkisar 4.700 sebelum Masehi. Nah kemudian yang di lantai 5 yang dibor juga itu di kedalaman 16 meter itu sampai 7.000 tahun sebelum Masehi. Ini lama sekali. Dari permukaan situs Gunung Padang dibor pakai alat berat sampai kedalaman 16 meter. Nah itu diambil carbon dating atau sampelnya seperti itu. Jadi belum ada penggalian sampai kedalaman 16 meter, hanya pengeboran. Nah tetapi persis di belakang Akang ini yang duduk ini, masih ada bekasnya agak mencekung, digali lebarnya 1,5 meter, panjangnya sampai 3 meter mungkin ke sana ke dinding, dan itu digali sampai kedalaman 3,5 meter. Ternyata di bawah ini batu masih numpuk, bahkan untuk melanjutkan penggalian sampai 3,5 meter ke bawah nggak bisa. Wih. Maksudnya ada lagi yang keras. Karena batu itu kokoh. Nah itu pun 3,5 meter batu diangkat dulu. Ternyata semakin padat, nggak ada ruang tanah, hanya batu numpuk sehingga di stop. Nah ada pun di lantai 5 Gunung Padang, di situ pun awalnya dibor, kemudian digali sampai kedalaman 11 meter, 2 meter persegi sampai kedalaman 11 meter. Awalnya hanya tanah sampai kedalaman 8 meter, tanah terus, tidak ada batu. Tapi sampai kedalaman 11 meter, justru di situ batu sangat kokoh. Tapi menariknya, anehnya, yang kedalaman 11 meter itu batunya bukan balok-balok panjang-panjang gini, bulat-bulat batunya. Loh.
Waduh. Dalam penelitian yang cukup kontroversial pada pertemuan musim gugur AGU 2018 di Washington DC, zaman es. tim ilmuwan Indonesia mempresentasikan data untuk membuktikan bahwa Gunung Padang sebenarnya adalah situs struktur mirip piramida tertua yang diketahui di dunia. Namun karena penelitiannya sempat terhenti, belum bisa diakui secara formal. Misterius banget. Jika banyak orang mengira zaman prasejarah itu serba primitif, justru monumen ini membuktikan sebaliknya. Terlepas dari sejumlah besar arkeolog dan para skeptikal yang mengkritik metode dan temuan tim penemuan Gunung Padang di Jawa Barat Indonesia, bukti situs yang semakin terkenal ini memberi dunia sebuah pandangan sekilas tentang apa yang bisa menjadi salah satu struktur paling kuno dan misterius dan sekaligus telah mengubah sejarah dunia. Lalu, sebenarnya apa situs Gunung Padang tersebut? Tak heran juga jika muncul asumsi bahwa tempat ini adalah situs keagamaan jika dilihat dari beberapa tingkat yang mewakili otoritas yang naik ke atas. Ini istana zaman dulu dan fungsinya dulu ini sebagai tempat peribadatan. Kesininya ini tempat persembahan arwah para leluhur. Kalau menurut pendapat saya bukan hanya Gunung Padang, mungkin saja di titik lain ada juga, dan itu sudah saya temukan sebenarnya, tapi skalanya tetap nggak besar dan nggak setua peradaban Gunung Padang. Ada di Banten namanya situs Lebak Sibedug, itu di Banten ujung. Kemudian di Pelabuhan Ratu Sukabumi itu ada yang namanya situs Panguyangan. Konsepnya sama dengan Gunung Padang, berundak dan batunya juga megalitik. Nah, di Cianjur Selatan ada yang namanya situs Lebah Duhur. Itu juga 5 undakan, tapi batunya batu-batu gunung biasa, kayak batu sungai, disusun sama 5 terasering. Apakah orang prasejarah memang sudah lebih modern dari yang kita kira? Atau apakah situs yang rumit seperti ini dibangun dengan bantuan makhluk yang mempunyai tingkat intelijensia yang sangat tinggi? Untuk versi lainnya tentang Gunung Padang ini kamu bisa menonton di part 2 yang akan mengupas dugaan dari kacamata kerajaan Indonesia dan kaitannya dengan istana masa lampau, serta benar tidaknya jika situs ini memiliki hubungan erat dengan Prabu Siliwangi. Menurut pandangan kacamata saya itu ini sebenarnya istana, ini keraton, ini istana yang megah yang luar biasa, tetapi istana ini tidak memerlukan atap. Segitu dulu informasi tentang Gunung Padang bagian pertama. Jika kamu suka dengan isi vlog ini, saya minta like. Terima kasih buat Angelic Paulina atas vlog yang sangat misteri ini. Kita pun jadi penasaran dengan part 1 ini. Dimana macam ya kita tahu kan, batu itu batu bukan batu biasa guys. Batu biasa itu lebih ringan daripada batu yang mempunyai komposit besi. Nah, Bisa dibunyiin ya. tong tong tong. Pertama kali aku dengar ya batu bisa dibunyiin kayak gitu. Kita dengar batu kayak gini guys. Nggak ada bunyi. Nggak ada guys, nggak ada bunyi. Ini, wih. Itu semen kamu itu ya. Ini semen. Ini bukan batu ya. Ya, cuma batu. Jadi semen. Ya, batu itu bunyi kalau dia mampat lah kayak gitu. Seperti Berbanding apa, kosong beda ini. Iya, ini bunyi teng teng teng. Ada gemanya ya guys ya. Wow. Wah. Ini kalau diketahui yang benar-benar tertua, ini pasti bisa mengalahkan piramida Gaza yang ada di Mesir. Betul. Tetapi yang menjadi permasalahannya ialah tentang penyelidikan. Penyelidikan itu membutuhkan waktu yang lama serta ongkos yang terlalu banyak. Lagi-lagi di kawasan yang sudah menjadi sebuah hutan, sebuah pergunungan. Itu paling mustahil. Memang Jawa Barat ini memang banyak menyimpan banyak keajaiban dan salah satunya inilah ya Gunung Padang yang terletak di Kabupaten Cianjur ini. Memang bersejarah banget ya guys, memang misteri sampai kita juga nggak tahu ya tentang Gunung Padang ini, pertama kalinya kita mengetahui ya. Nah ini gimana ya, batunya sudah bukan batu biasa, udah dibor sampai ke bawah itu batunya bukan lagi yang panjang-panjang kayak gitu, jadi bulat. Jadi itu salah satu yang misteri ya. Dan sebenarnya berapa besar, berapa kedalaman juga
masih menjadi misteri hingga sekarang. Oh, karena itu banyak penelitian yang terberhenti ya. Betul, Wah. betul. Bayangin aja. Untuk apa kita tebuk hingga 16 meter itu udah terberhenti di bahagian layer keberapa itu disebabkan ada batuan lagi, guys. Ya, yang Umpama- sangat kokoh. Betul. Best. Umpama kita coba tebuk piramida daripada Mesir itu, guys. Kita tebuk dari atasnya nggak bisa itu. Iya. Tapi itu keras bisa lagi. melalui dari bawah. Nah, tapi kita sendiri pun nggak tahu di mana pintu masuknya, gimana daripada gunung ini. Iya, Wah, benar-benar. misteri banget nih, guys. Ini luar biasa guys. Jadi, wah pertama kalinya kita tahu kayak gini langsung merinding aku ketika real life ya tadi. Yes. Wah. Rasa Ada kaget-kaget ya kita, sangat luar biasa. So, maksudnya sebenarnya untuk di-explore ya, sumber alam, wisata, dan juga sejarah tentang Indonesia ini akan habis guys ya. Karena banyak masih yang misterius yang ada di Indonesia. betul. Itu luar biasa. Terlalu banyak, Itu luar guys. biasa. Kalau sekiranya bisa diteliti lagi, dan ini membuktikan yang benar-benar akurat ya, yang ini adalah yang paling tertua, bisa menjadi nomor 1 di dunia tertua ya, situs tempatnya. Yes, betul. Oh. Menjadi perhatian dunia, guys. Tapi mungkin ada beberapa rahasia yang kita nggak tahu juga. Yang Ya, kita nggak tahu. kenapa dia berhentikan serta-merta. Kita nggak tahu Ya, itu, guys. nggak tahu juga. Karena kita juga nggak tahu tentang peradaban sebelum ini ya kan. Betul. Nah, karena itu tadi dirangkumi menjadi satu, Neolitik, Mahoniolitik, Mesolitik, dan juga apa-apa aja yang sebelum ini Mhm. dirangkumi menjadi satu karena masih menjadi misteri. Ini ada di zaman mana, ini ada di zaman mana, sehingga mereka masuk hingga ke zaman es. Wah, itu luar biasa guys. Ya. Dan mungkin ada benarnya kata Pak Nanang tadi, yang mana tempat ini mungkin adalah sebuah istana yang sangat luar biasa, sangat megah. Betul. Ya. Miliknya siapa? Nggak tahu. Ya. Dan mungkin ada kaitan dengan Prabu Siliwangi. Wah, Yes. mungkin juga, kita nggak tahu. Jadi ini memang sesuatu yang sangat luar biasa dan misterius. Jika kalian tahu lagi tentang Gunung Padang ini, silahkan komentar di bawah biar kita baca nanti. Mungkin kalian lebih tahu daripada kita. Jadi guys, terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini ya Baci ya. Jadi itu sebenarnya kami berdua. Sekiranya kalian ada sebarang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.